Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas hakikat konseling lintas budaya. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri Ahmad Ashraf dengan NIM 20101232100038. Yang kedua ada Amalia Nur Aisyah 20101233200011. Yang ketiga ada Asyura Kamilah 20101233200031. Lalu yang keempat ada Depi Sri Wahyuni dengan NIM A1Q1200068. Yang kelima ada Dea Ananda dengan NIM 20101233200018. Yang keenam ada Elpa Nindya dengan NIM 20101231200006. Lalu yang ketujuh ada Purnanda Ajahra dengan NIM 20101233200013. Dan yang terakhir ada Weni Rosalinda dengan NIM 20101231200007. Terima kasih kepada saudara Ahmad Ashraf. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan apa saja materi yang kami bahas dari kelompok 1 ini. Yang pertama ada lintas budaya dan konseling lintas budaya. Dan yang kedua yaitu ada materi hakikat dan tujuan konseling lintas budaya. Dan yang ketiga ada apa saja pendekatan konseling lintas budaya. Dan yang keempat ada unsur-unsur konseling lintas budaya. Dan yang kelima ada sikap dan keterampilan konselor. Dan yang terakhir, materi yang kami bahas yang terakhir ini adalah aspek dan faktor konseling lintas budaya. Selanjutnya akan dijelaskan pembahasan lintas budaya dan konseling lintas budaya akan dijelaskan oleh saudari Asyura Kamilah. Terima kasih. Baik, selanjutnya lintas budaya dan konseling lintas budaya. Lintas budaya yaitu adalah istilah yang sering digunakan untuk menjabarkan situasi ketika sebuah budaya dihadapkan dengan budaya lain dan keduanya saling memberikan pengaruh atau dampak baik positif maupun dampak negatif. Selanjutnya konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya yaitu berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabelnya lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosioekonomik, dan faktor usia. Baik, materi selanjutnya yaitu hakikat dan tujuan konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Selanjutnya, tujuan dari konseling lintas budaya menurut Prasasti 2018 agar konselor ini menyadari bahwa keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan konselinya. Hal itu menghargai perbedaan dan dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan dengan konselor dalam bentuk ras, etnik, budaya, dan kepercayaan. Konselor juga dapat memahami ras, kebudayaan, etnis si konseli yang mungkin berpengaruh dalam pilihan karir, perilaku mencari bantuan, dan kecocokan dan tidak kecocokan dari pendekatan antara konselor dan konseli.
Baik, perkenalkan, nama saya Dea Ananda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Devi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendekatan konseling lintas budaya. Pendekatan konseling lintas budaya ini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu universal atau etik. Pendekatan ini lebih menekankan kepada inklusivitas, komunalitas, dan keuniversalan kelompok-kelompok. Terus yang kedua itu ada pendekatan emik atau kekhususan budaya. Pendekatan ini tuh lebih menyoroti karakteristik khas dari populasi yang spesifik dan kebutuhan konseling khusus pada mereka. Terus yang ketiga itu ada pendekatan inklusif atau transkultural. Pendekatan ini tuh terkenal karena buku yang berjudul Transcultural Counseling in Action yang ditulis oleh Arden dan Martani. Nah, mereka itu di dalam buku itu mereka menggunakan istilah trans ini sebagai lawan dari inter atau cross culture counseling yang menekankan bahwa keterlibatan antara konseling merupakan proses yang aktif dan hubungan timbal balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur-unsur konseling lintas budaya. Dalam pandangan Locke dalam Brown 1988, unsur pokok dalam konseling lintas budaya berupa individu, nilai budaya, dan faktor ras dan etnis. Adapun unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam proses konseling lintas budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu klien sebagai individu yang unik, yang memiliki unsur-unsur budaya tertentu, yang berpengaruh pada sikap, bahasa, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sebagainya. Dan yang kedua, konselor sebagai individu yang unik, juga tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur budaya seperti halnya klien yang klien layani. Dalam hubungan konseling, konselor harus menyadari unsur-unsur tersebut dan menyadari bahwa unsur-unsur budaya itu akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sikap dan keterampilan konseling lintas budaya. Karakteristik konselor yang melaksanakan layanan lintas budaya menurut Sue dalam George dan Christiane menyatakan yang pertama yaitu konselor lintas budaya sadar terhadap nilai-nilai pribadi yang dimilikinya dan asumsi terbaru tentang perilaku manusia. Dalam hal ini, konselor yang melakukan praktik konseling lintas budaya seharusnya sadar bahwa dia memiliki nilai-nilai sendiri yang harus dijunjung tinggi. Konselor harus sadar bahwa nilai-nilai dan norma-norma yang dimilikinya itu akan terus dipertahankan sampai kapanpun juga. Di sisi lain, konselor harus menyadari bahwa klien yang akan dihadapi memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dengan dirinya. Karena itu, konselor harus bisa menerima nilai-nilai yang berbeda itu dan sekaligus mempelajarinya. Yang kedua, konselor lintas budaya sadar terhadap karakteristik konseling secara umum. Konselor dalam melaksanakan konseling sebaiknya sadar terhadap pengertian dan kaidah dalam melaksanakan konseling. Hal ini sangat perlu karena pengertian terhadap kaidah konseling yang terbaru akan membantu konselor dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Yang ketiga, konselor lintas budaya harus mengetahui pengaruh kesukaan dan mereka harus mempunyai perhatian terhadap lingkungannya. Konselor harus melaksanakan tugasnya, harus tanggap terhadap perbedaan yang berpotensi untuk menghambat proses konseling, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki oleh suku tertentu. Terlebih lagi, jika konselor melakukan praktik konseling di Indonesia, dia harus sadar bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 357 etnis, yang tentu saja membawa nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda. Untuk mencegah timbulnya
hambatan tersebut, maka konselor harus mau belajar dan memperhatikan lingkungan yang dimana dia melakukan praktik. Yang keempat, konselor lintas budaya tidak boleh mendorong seseorang klien untuk dapat memahami budayanya atau nilai-nilai yang dimiliki konselor. Untuk hal ini, ada aturan yang harus ditaati oleh setiap konselor. Konselor memiliki kode etik konseling yang secara tegas menyatakan bahwa konselor tidak boleh melaksanakan kehendaknya kepada klien. Yang kelima atau yang terakhir, konselor lintas budaya dalam melaksanakan konseling harus mempergunakan pendekatan elektik. Pendekatan elektik adalah suatu pendekatan dalam konseling yang mencoba untuk menggabungkan beberapa pendekatan dalam konseling untuk membantu memecahkan masalah klien. Penggabungan ini dilakukan untuk membantu klien yang mempunyai perbedaan gaya hidup. Menurut Luddin, pada tahun 2010 pada halaman 135-137. Selanjutnya yaitu mengenai aspek dan faktor konseling lintas budaya. Untuk aspek konseling lintas budaya itu terbagi 4. Yang pertama yaitu latar belakang dari konselor atau guru BK. Yang kedua, latar belakang dari konseli atau klien. Yang ketiga, asumsi-asumsi permasalahan selama proses konseling. Yang keempat yaitu nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan antara konselor dan konseli, baik itu positif ataupun negatif. Penjabarannya yaitu semakin adanya kesamaan harapan, pemahaman latar belakang budaya masing-masing, kemudian nuansa emosional yang dibangun antara konselor dan konseli, serta kesensitifan konselor menghadapi konseli baik secara verbal dan non-verbal terhadap budaya yang dibawa oleh konseli. Maka dari hal itu akan menciptakan keefektifan dan semakin mempermudah proses konseling lintas budaya yang berlangsung. Setelah proses konseling lintas budaya berakhir, itu juga akan meningkatkan pemahaman konselor dan konseli tentang nilai-nilai dan kerangka budaya dari masing-masing, yaitu dari antara konselor dan konseli di masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang yang akan dihadapi atau dimasuki oleh konseli. Kemudian untuk faktor konseling lintas budaya adalah faktor budaya itu sendiri. Nah, faktor budaya kan gambaran dalam hubungan konselor dan klien yang mana perbedaan dan keberagaman budaya itu cenderung dapat menghambat pelaksanaan konseling. Aktualisasi dari budaya seperti bahasa, nilai, stereotip, kelas sosial, dan semisalnya dalam kondisi tertentu dapat menjadi sumber penghambat proses pencapaian tujuan konseling. Maka dari itu, diperlukannya pemahaman dari konselor itu sendiri dan kepekaan dari konselor terhadap perbedaan budaya, karena konselor memiliki peran sebagai pengendali dalam setiap pelaksanaan kegiatan layanan konseling lintas budaya dan sebagai ciri profesionalitas profesi konseling. Mungkin itu saja yang dapat kelompokkan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.